Nah, di sini otomatis ada dua tab, di sini ada map, dua dimensi, dan juga 3D scene. Untuk mapnya misal kita mau drag, nah ini merupakan kita bisa tampilkan semuanya. Nah, ini dia powerfulnya. Dan ini pun kan beda-beda ya scale-nya. Ada yang 16, ada yang 15, kita bisa atur di sini. Klik synchronize depth axis. Nah, ini jadi biar sama rata di sini per 20 semua. Dan ini bisa lihat. Baik, kembali lagi di channel Northeast Southwest, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang estimasi sumber daya atau resource estimation lagi. Di mana pada video sebelumnya, topik ini merupakan banyak requestan dari teman-teman juga, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas resource estimation di beberapa part, case studinya di nickel laterite dengan menggunakan Surpak ya. Jadi lumayan banyak ini teman-teman yang request lagi tentang resource estimasi, tapi pada kali ini kita akan membahas resource estimasi dengan menggunakan software Isatis, Isatis Neo namanya. Jadi Isatis Neo itu apa sih? Isatis Neo ini saya sebenarnya nggak di-endorse ya. Jadi saya pengen kenalin aja salah satu software yang cukup dan sangat powerful ya untuk geostatistik, di mana Isatis Neo ini merupakan salah satu software dari Datamine ya. Sebenarnya tadinya dari Geovariance, tapi sudah join dengan Datamine di sini, salah satu produk dari Datamine, di mana Isatis Neo ini sangat fleksibel untuk penggunaan resource estimasi dari mineral maupun dari komoditas-komoditas lainnya, dan ini sangat powerful kepada arah geostatistik, di mana di statis ini banyak sekali tools-tools yang tersedia seperti EDA di sini, seperti data analysis, kriging biasa, kriging nearest neighborhood dan lain-lain, dan juga di sini powerfulnya dia bisa simulasi, bisa SIS, bisa indicator simulation, PGS, Progression, unfolding, dan juga local anisotropy, di mana fitur-fitur ini sangat jarang ada di software-software resource estimasi lainnya. Dan disinilah letak mungkin salah satu kelebihan paling menonjolnya di Isatis Neo ini. Jadi tanpa lebih lama lagi kita buka softwarenya itu sendiri. Ini logonya di sini ya. Warna biru hijau Tosca, di sini kita klik dua kali, dan ini bisa dilihat di sini ini merupakan produknya dari Geovariance tapi sudah join ke Datamine, tadinya di Geovariance saja. Nah, untuk datanya itu sendiri kita pakai data study case-nya nickel laterite lagi ya, untuk disamakan dengan yang Surpak yang kemarin. Jadi bagaimana sih perbedaannya dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan tampilan awalnya dari Isatis Neo ini. Di sini ada project yang kita bisa buat, dan di sini ada backup. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah membuat suatu project, ini bisa kita misal mau kirimkan ke orang lain di device yang lain. Nah, ini bisa di backup, dikompres dia di sini. Jadi semua data-datanya di sini tersedia, dan di sini misal ada migrasi dari Isatis Classic, di mana Isatis ini terus terupdate di setiap setahu saya setahun 3 kali ya, per tribulan berapa gitu. Dan untuk database-nya itu sendiri kita cukup punya dua di sini. Ada database Scholar yang isinya ini data yang kita mau pakai ya. Ada XYZ dan juga depth dan juga GeoAssay. Jadi kalau misalkan di Surpak kemarin kan ada Scholar, GeoAssay, Survey sama Geologi. Namun di saat di sini cukup membutuhkan dua. Di sini dan juga ada GeoAssay, isinya from to, sample ID, length, ada 5 elemen di sini, dan juga domain yang sudah tervalidasi sebelumnya. Di sini domainnya kita ada 3 ya, ada limonite, saprolite, dan juga bedrock. Dan langsung saja di sini juga formatnya ini bisa Microsoft Word ya, di sini worksheet, jadi nggak usah pakai CSV lagi, dia bisa di satu sini. Dan tanpa lebih lama lagi kita buat project di sini. Di sini klik plus, klik project, terus kasih nama misal project Northeast Southwest gitu, SW. Dan di sini kita taruh foldernya, mau taruh folder mana, misal kita taruh di sini, misal ini project NESW, klik di sini. Nah, agak jelek nih, bentar ya. Nah, ini klik, terus klik select folder.
Dan ini kita pakai yang menyesuaikan dengan UTM kita ya. Kita pakai 51 kebetulan datanya ini dan create project. Dan pada video ini juga ini merupakan episode pertama dari mungkin bakal ada rangkaian project rangkaian episode seperti Surpak sebelumnya di sini rangkaian episodenya, dan ini pada video kali ini mungkin kita akan mengimport sampai mengimport di hal saja ya. Jadi ini merupakan tools-tools dari Isatis Neo. Di sini ada home, isinya mungkin lebih ke importer, data management. Ini banyak sekali kayak data-data create variable, create selection, create mesh, composite, dan juga kalkulator. Ini pasti banyak dipakai nantinya. Statistik juga lumayan cukup lengkap. Di sini ada PCA, ada multi Gaussian dan lain-lain, dan juga buat interpolasinya di sini ada buat proportion modeling, ada unfolding, ada cross validation, triggering, dan juga sampai simulasi di sini. Dan untuk modelingnya di sini bisa pakai model by modeling sampai dari create kontak. Jadi lebih ke implicit modeling nanti ke depannya untuk pembuatan resource estimasi kita. Dan tanpa lebih lama lagi kita bakal mau import dari hall kita di sini. Klik di sini, dan kita soalnya dari CSV ya. Ini dari Excel, sorry. Karena kalau misalkan teman-teman punya ODBC atau punya yang dari Datamine atau dari Vulkan, ini bisa diimport juga langsung, tapi kita base datanya dari spreadsheet dari Excel. Ini klik ke Hall, terus klik New File, dan ini top ini merupakan color. Jadi kita cari color kita di mana, di sini. Misal kita sudah taruh ini color, dan juga klik for sample. For sampelnya klik di sini di USI. Ini buat sampelnya di sini sendiri. Dan ketika misalkan teman-teman punya deviasi, nanti mungkin di data gold ya banyak deviasi per intervalnya, ini masukin juga data deviasi, tapi kita pakai manualnya di Nickel Laterite, yang mana halnya itu vertikal semuanya 90 derajat, 90 degree, kita nggak usah. Oke, jadi cuma ada 2 file ini saja cukup. Terus klik next. Dan ini pastikan untuk topnya ini color di sini dan juga USI, dan klik next lagi. Dan ini merupakan untuk settingannya, jadi XYZ-nya sesuai dengan database di Excel-nya itu sendiri. Jadi XYZ terus numerical di sini. Terus juga di sini from to, dan juga di sini NI-nya ini merupakan grade, kita ganti role-nya di role-nya tetap numerical, terus type-nya integer, dan juga unit class-nya ini kita ganti ke grade di sini. Soalnya dia grade per persen. Di sini kita ganti semua pakai grade. Nah, sudah. Oke. Terus untuk di sini ini nggak bisa di next karena apa? Karena di sini ada length is not authorized name. Jadi si Isatis ini dia menghitung length-nya itu sendiri, dia punya length-nya itu sendiri. Dari mana? Dari from to-nya. Jadi kita nggak usah masukin length-nya. Jadi length-nya kita uncheck aja di sini, nggak usah apa-apa. Terus klik next di sini. Klik next, terus kita kasih nama, misalnya drill holes. Klik tab, terus juga import. Nah di sini tinggal import. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah import, sini selesai, kita ke import drill hole-nya. Nah, teman-teman klik message di sini. Jadi pastikan message-nya itu sendiri bersih, tidak ada perbedaan deviasi antara color dan juga GeoAssay. Kadang-kadang kan misal di GeoAssay dia from to-nya sampai berapa, di color-nya sampai berapa. Nah, ini dia bakal jadi masalah di situ. Ada message-nya kayak gitu. Jadi teman-teman cek ya di message-nya ketika mengimport depannya, dan kita sudah tergenerate di sini. Nah, di sini otomatis ada 2 tab, di sini ada map 2 dimensi dan juga 3D scene. Untuk mapnya misal kita mau drag, nah ini merupakan drill hole kita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kasih nama di sini, si hole ID-nya bisa ini bisa dicek, dan juga modal 3D scene-nya di sini kita bisa tampilkan. Nah, ini sepertinya ada bug ya di sini teman-teman. Jadi si layarnya agak kecil ya. Nggak tahu, saya dari tadi udah setting juga agak nggak bisa di ini. Dan misal dari hal ini kita mau tampilkan ada domain kita, di mana domain kita ini tadi diimportnya sebagai teks di sini. Nah, harusnya dia kategorikal. Nah, cara gantinya gimana? Cara gantinya diklik kanan di sini, kita convert to kategorikal.
Path to categorical, klik next, oke. Dan ini bisa ditampilkan by kategori di sini, color, variable, ke domain. Nah, domain kategori. Tadi sebelumnya kalau belum dikategorikan dia nggak bisa tampil di sini. Nah, ini merupakan itu domain kita yang sudah terinput di statis di 3D scene-nya. Jadi ada limonit, ada saprolit, dan juga ada bedrock. Nah, kalau misalnya mau filter pun bisa, ini di sini kita ganti ke macro selection, kita bikin macro selection, kita klik oke. Jadi nanti di filter, misal kita mau nampilkan limonit saja atau saprolit saja, seperti itu. Misal ini activate, nah ini masukin ke selection. Nah, ini kita tampilkan bedrock saja, atau tampilkan limonit saja, atau tampilkan limonit dan juga bedrock. Misal ini kita ganti rule-nya pakai OR ya. Jadi kalau misalkan N dia beririsan, kita pakai OR. Nah, ini kita tampilkan limonit dan juga bedrock, misal seperti itu. Dan toolsnya lagi mungkin buat database management drill hole ini, kita bisa lihat drill hole by section iya. Jadi caranya gimana? Caranya klik di sini drill hole, terus klik di sini sample selection. Kita select sampel drill hole yang mau kita lihat, dan juga kita lihat di sini. Jadi kita di sini bisa lihat profile display log di sini. Jadi profilnya ini kita bisa tambahkan, misal di sini yang pertama ada domain, misal di sini domain, yang kedua ada nickel grade, misal, terus ada Fe, ada MgO, ada cobalt, misal cobalt, dan juga ada silika. Di sini kita bisa tampilkan semuanya. Nah, ini dia power tool-nya. Dan ini pun kan beda-beda ya scale-nya. Ada yang 16, ada yang 15, kita bisa atur di sini. Klik synchronize depth axis. Nah, ini jadi biar sama rata di sini per 20 semua. Dan ini bisa lihat kita profilnya untuk dilihat secara pertama dulu lah. Misal kita mau lihat profil drill hole kita bagaimana. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia limonit, dia Fe-nya tinggi, saprolit dia lumayan rendah, dan bedrock dia lebih rendah lagi, dan kebalikan dia dengan MgO dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat. Kalau misalkan teman-teman mau ganti ke drill hole lain, bisa klik di sini, klik yang tadi sample selection, kita klik di sini. Nah, ini dia otomatis tergenerate secara otomatis berdasarkan ya dari drill hole yang paling tebal atau paling dalam. Di sini bisa per 40 meter. Mungkin seperti itu dulu ya untuk import drill hole. Untuk kedepannya kita bakal panjang lagi, ada beberapa section, mungkin ada EDA, ada buat wireframe, implicit model tentunya di sini dengan data management tools di Satis, dan sampai resource estimation dan juga resource classification. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Ditunggu juga untuk mungkin teman-teman yang belum subscribe dulu, atau mungkin mau share ke teman-teman yang lain untuk terkait resource estimasi di Satis Neo ini. Mungkin gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. See you in next video di resource estimasi di with Satis ini. Kurang lebih mohon maaf, dan juga jangan lupa subscribe ya.